Klaten adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pusat pemerintahan berada di Kota Klaten, yang merupakan gabungan dari 3 kecamatan Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, sekitar 36 km sebelah barat Kota Surakarta. Kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.275.850 jiwa pada tahun 2022 dan mayoritas penduduknya merupakan etnis Jawa. Luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai 655,56 km persegi, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah selatan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yakni wilayah Gunung Kidul, di sebelah barat berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yakni wilayah Sleman serta Kabupaten Magelang dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 dataran yakni sebelah utara dataran lereng Gunung Merapi, sebelah timur membujur dataran rendah, sebelah selatan dataran Gunung Kapur. Alun-alun Klaten tampil lebih segar setelah direvitalisasi tahun kemarin, dan menjadi ikon serta salah satu tempat wisata kebanggaan warga Klaten. Revitalisasi alun-alun Klaten nyatanya membuat wajah Klaten lebih kekinian serta nyaman untuk dijadikan lokasi bersantai hingga berolahraga. Nggak heran deh kalau senantiasa ramai dikunjungi dari pagi hingga malam hari. Ada 6 prioritas pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2023. Pertama, penguatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Kedua, pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Ketiga, pengembangan kualitas sumber daya manusia. Keempat, peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah. Kelima, peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Ada 6 quick wins atau 6 dimensi program Smart City Kabupaten Klaten yakni Sakura, sistem layanan administrasi kependudukan dalam jaringan kaitannya dengan dimensi Smart Governance, program Titip Bandaku kaitannya dengan dimensi Smart Society, Matur Dokter dimensi Smart Living, Sekolah Sungai dari dimensi Smart Environment, program podcast Bincang Klaten Bersinar RSPD dan Rolasan sebagai dimensi Smart Branding, dan Klaten Subur sebagai Smart Economy.
Assalamualaikum sanak minak puari, weekend Lampung. Tabik pun. Mari berkenalan dengan Kabupaten Pringsewu, Lampung. Kabupaten ini disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 29 Oktober 2008, sebagai pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Pringsewu terletak sekitar 37 km sebelah barat dari kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota provinsi, 270 km barat Laut Jakarta, serta 330 km barat daya kota Palembang. Hingga akhir Juni tahun 2021, jumlah penduduk di Kabupaten Pringsewu sebanyak 410.864 jiwa. Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah heterogen terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, dengan masyarakat pendatang transmigrasi Pulau Jawa yang cukup dominan, di samping masyarakat asli Lampung, yang terdiri dari masyarakat yang beradat Pepadun, Ubian, serta masyarakat beradat Saibatin, pesisir. Pringsewu bermoto bersahaja berupaya mewujudkan visi berdaya saing harmonis dan sejahtera. Pemerintah Kabupaten Pringsewu bersama dengan masyarakat Pringsewu terus semangat membangun Kabupaten Pringsewu lebih baik lagi. Hal ini terlihat dengan pesatnya pembangunan di Kabupaten Pringsewu dalam berbagai bidang. Kabupaten Pringsewu merupakan satu dari 15 kabupaten kota yang berada di Provinsi Lampung, Indonesia. Dengan luas wilayah 625 km2, terdiri dari 126 pekon dan 5 kelurahan yang tersebar di 9 kecamatan memiliki semboyan, jejama secancanan, yang jika artikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu bersama-sama bergandengan. Kabupaten Pringsewu memiliki potensi wisata yang sangat menjanjikan baik potensi wisata alam maupun potensi wisata religi. Selaras dengan namanya, penduduk mayoritas di Pringsewu 90% bersuku Jawa. Rest area Tugu Selamat datang dengan dilatar belakangi pemandangan persawahan yang asri dan didukung dengan sarana dan prasarana untuk istirahat para pengendara tentunya akan membuat kesan yang nyaman. Pendopo Pringsewu terletak di tengah pusat kota Pringsewu sehingga mudah dijangkau masyarakat di berbagai wilayah. Pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, membangun bendungan W Sekampung yang terletak di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang berfungsi untuk irigasi, air baku, mengurangi risiko banjir dan menjadi objek wisata baru di Kabupaten Pringsewu. Dalam bidang pendidikan pelajar dari Kabupaten Pringsewu banyak yang mempunyai prestasi yang luar biasa dan telah mengharumkan tidak hanya Kabupaten Pringsewu namun juga untuk Provinsi Lampung dan bahkan membawa nama harum Indonesia di tingkat dunia. Kabupaten Pringsewu memiliki 271 sekolah dasar negeri dan swasta, 35 madrasah ibtidaiyah, NI, 56 sekolah menengah pertama negeri dan swasta, 33 madrasah sanawiyah, MTS, 22 sekolah menengah atas negeri dan swasta, 28 sekolah menengah kejuruan negeri dan swasta serta 13 perguruan tinggi. Di tahun 2013 Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten kedua di Provinsi Lampung yang telah mencanangkan pendidikan inklusif bagi kaum berkebutuhan khusus. Dalam bidang olahraga tak bisa dipungkiri prestasi yang diraih oleh putra-putri terbaik Kabupaten Pringsewu sangat membanggakan tidak hanya untuk Kabupaten Pringsewu ataupun Provinsi Lampung namun juga bagi bangsa Indonesia. Tugu Gajah mengangkat barbel di bundaran menuju jalan perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu adalah ikon Kabupaten Pringsewu sebagai bukti betapa jayanya angkat besi putra-putri terbaik Pringsewu di kancah internasional. Siapapun pasti akan mengenal sosok Imron Rosadi dengan Padepokan Gajah Lampung sebagai pusat pelatihan angkat besi dan angkat dan berat. Padepokan Gajah Lampung merupakan mitra pemerintah daerah sebagai kawah candra di muka mencetak lifter-lifter dunia ternama asal Indonesia. Di bidang kesehatan pemerintah kabupaten hingga tahun 2018 ini terus meningkatkan pelayanan kesehatan dari perkotaan hingga di daerah pedesaan dengan telah tersedia 7 rumah sakit umum baik yang dikelola dari anggaran daerah maupun swasta, 13 puskesmas, 33 puskesmas pembantu dan 391 posyandu dan 26 klinik, serta dengan meningkatkan puskesmas yang terletak di 9 kecamatan menjadi puskesmas rawat inap sehingga puskesmas rawat inap di Kabupaten Pringsewu sejak 1 Januari 2014 sampai 2018 sebanyak 11 puskesmas rawat inap. Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga telah siap dengan program BPJS. Sosialisasi program BPJS kepada seluruh lapisan masyarakat terus dilakukan sampai dengan mempermudah proses pendaftaran,
Rumah sakit swasta pun turut andil dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sejumlah industri ekonomi kreatif masyarakat Pringsewu semakin menggeliat mensukseskan perekonomian di Kabupaten Pringsewu. Denyut nadi dan aktivitas perekonomian di Kabupaten Pringsewu tiada pernah berhenti segala aspek. Perekonomian di kabupaten ini terus berkembang. Pada sektor industri di Kabupaten Pringsewu terbagi menjadi agroindustri dan non-agroindustri. Pada agroindustri usaha makanan banyak dikembangkan di masyarakat, antara lain usaha keripik, kelanting dan kerupuk, sehingga sektor ini juga dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Selain itu terdapat usaha pembuatan tahu tempe dan usaha pengolahan serta penggilingan padi. Pada sektor non-agroindustri usaha pembuatan genteng merupakan usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Pringsewu, kemudian diikuti usaha pembuatan bata merah dan usaha kain perca. Dilihat dari jumlah tenaga kerja yang mampu diserap, usaha kain perca merupakan yang paling banyak mampu menyerap tenaga kerja, diikuti oleh usaha pembuatan bata merah dan usaha pembuatan genteng. Sesuai dengan perencanaan Provinsi Lampung bahwa Kabupaten Pringsewu dijadikan salah satu pusat pengembangan industri kecil menengah yang saat ini terdapat di Kecamatan Gading Rejo.